Assalamualaikum sahabat. Jangan lupa subscribe. Semoga rezeki kalian lancar dan sehat selalu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan, pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Ibu-ibu kok masih rame di sana? Ibu-ibu manggilnya apa di sini? Mak-mak? Apa? Mak-mak? Yang tua? Andung-andung. Masya Allah. Ada andung-andung, ada mak-mak. Baik, tenang ibu-ibu. Anda nggak akan lama-lama karena sebagaimana bapak-bapak ibu-ibu lapar, saya juga lapar. Insya Allah kita ngomong dari hati-hati ya, maaf. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ingat, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ada berapa banyak ikan di sungai, ada berapa banyak ikan di lautan. Itu yang memberikan makan kepada mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizki. Sebagian kita hidup cemas memikirkan rizkinya, padahal sebelum dia lahir Allah sudah tetapkan rizki. Masalahnya iman yang kurang, keyakinan yang kadangkala tidak menghujam di dalam hati. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia. Bencana-bencana yang tidak kita inginkan, berapa banyak impian yang tidak menjadi kenyataan, berapa banyak harapan yang hanya berbuah kekecewaan. Kepada siapa kita minta pertolongan menghadapinya? Allah Azza wa Jalla. Yang kalau Allah ingin memberikan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadi. Tapi terkadang kita lebih berharap kepada manusia daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Uang yang di dompet kita, uang yang di rekening kita, rumah yang kita tempatin, usaha yang kita dirikan, kalau Allah mau menghabiskannya dalam satu waktu, habis. Dan kita lihat bagaimana Tamil. Anda bertemu dengan bupati, bagaimana dia bercerita perjuangan. Tapi itulah, Allah tidak memberikan ujian kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Dalam urusan agama, musibah dunia akan berakhir dengan kematian. Orang yang Allah kasih stroke, Allah yang kasih penyakit kanker, Allah yang kasih kemiskinan, kesulitan, kapan musibah dia berakhir? Mati, selesai. Tapi musibah agama, tatkala seorang meninggalkan sholat, tatkala orang bertahun-tahun tidak berpuasa, tatkala orang hidup dengan riba, kemudian dia mati, maka musibah yang paling besar tatkala dia setelah mati. Dan itu akan berlanjut kelak pada hari kiamat. Pernah Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana penghuni neraka itu teriak-teriak. Penghuni neraka itu menyeru, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka menyeru, wahai Malik. Siapa Malik? Iya, malaikat lah. Mereka penjaga neraka, kasih hadiah. Supaya Anda tahu dia belum tidur loh jamaah, karena sebagiannya. Baik. Ini semua sudah saling mengenal apa belum? Dari tadi nunggu ngapain antum? Padahal antum salaman sama saudara antum, itu dosa-dosa berguguran ya. Antum kenalan dulu, kanan kiri kenalan. Nama, dari mana, dan apa profesinya. Anda baru akan lanjutkan. Nah, foto. Ayo, ibu-ibu juga di belakang sana. Dari tadi nggak kenalan antum. Ibu-ibu kenalan juga ya, jangan sok paling suci gitu, nggak mau kenalan sama yang kanan kiri.
Baik, anak akan tes. Antum, siapa yang di kanan antum? Loh. Yang kiri antum? Lupa juga, gak ada yang kenal berarti antum. Baik, antum. Siapa yang di kanan antum? Yang di kanan. Dari mana? Nggak tahu juga, cuma kenalan yang benar gitu loh. Baik, yang pakai baju merah. Nah, antum. Siapa yang di kanan antum? Yang di kiri. Lupa juga. Jamaah, ketika antum datang berkumpul sama saudara-saudara, yang pertama antum ucapkan Assalamualaikum. Ahlan, saya Syafiq Riza Hasan. Saya dari Jember, saya dosen di STD. Bapak dari mana? Gitu kenalan. Dan kata Nabi SAW, ketika seorang berjabatan tangan saat berjumpa, tahata dzunubuhuma, itu dosanya bergugurannya, seperti bergugurannya daun dari pohon-pohonan. Emangnya antum sudah nggak punya dosa? Enggak, anak sudah bersih. Anak nggak perlu dihapuskan. Maka tolong ingat, datang ke majelis manapun ucapkan Assalamualaikum, kenalkan diri antum. Kita semua bersaudara. Boleh jadi yang antum sedang kenalan di sebelah kanan antum, dia masuk surga lebih dulu daripada antum. Dan boleh jadi dia punya kesempatan memberikan syafaat. Yang diingat waktu di Tamiyah. Anak punya teman waktu itu. Tapi kalau antum nggak kenal, Fulan, siapa namanya Fulan? Ingat tadi bagaimana para penghuni neraka menyeru Malik. Wanado ya Malik. Apa permintaan penghuni neraka? Liyaqdi alaina rabbuk. Mereka minta satu, minta mati. Ketika di dunia, tadi udah disampaikan bahwa musibah dunia itu akan berhenti kapan? Mati. Sebagaimana kenikmatan dunia selesai ketika mati. Orang paling kaya di dunia mati, selesai. Orang paling susah di dunia mati, selesai. Tapi orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, mati baru akan dimulai penyiksaan buat dia. Dia terus menyeru, wanadu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Itu disebutkan di beberapa riwayat. Malaikat Malik itu diam, tidak menjawab. Didiamkan selama 1000 tahun. Kemudian setelah 1000 tahun Malik mengatakan, innakum makithu. Kalian akan tetap di situ selama-lama. Maka tadi musibah agama itu jauh lebih dahsyat daripada musibah dunia. Barang siapa yang ketinggalan sholat asar, dia nggak sholat asar, seakan-akan dia kehilangan keluarganya dan semua rumah. Harta dia habis semua. Itu satu kali kehilangan sholat asar. Sebagian kita nggak sholat bertahun-tahun dan dia merasa itu bukan musibah. Datang banjir, membawa lumpur, seakan-akan musibah yang besar sekali. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, Bapak. 2 rakaat sebelum subuh, apa pahalanya? Salat fajar. Masya Allah, kasihkan kepada beliau. 2 rakaat sebelum subuh, bukan salat subuhnya. Ini salat sunnahnya saja. Khairun minad dunya wa ma fi. Lebih baik dari dunia dan isinya. Berapa banyak dari masyarakat muslim yang tidak pernah sholat 2 rakaat sebelum subuh dan tidak pernah merasa kena musibah. Motornya hilang, cerita kemana-mana. Sibuk berkeluh kesah. Seakan-akan Allah tidak memberikan nikmat kepada dia. Nih, tangan kita lebih baik daripada rumah kita yang tenggelam mungkin dibawa oleh air. Kaki kita yang Allah berikan, yang kita dengannya bisa berjalan, lebih baik daripada mobil dan motor kita. Kita tidak pernah bersyukur dengan nikmat kaki.
Tapi tatkala mendapatkan motor, Allah, alhamdulillah, dan dikasih hadiah motor baru. Jazakallah khair. Dia bikin status, semua orang tahu. Allah kasih kaki sama kita sejak hidup. Kemana engkau mensyukuri nikmat Allah? Kedua mata yang dengannya kita bisa melihat. Kita kehilangan kacamata. Keriput. Allah kasih mata sama engkau. Maka hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita kalau dekat sama Pak Prabowo, siapa Pak Prabowo? Emangnya semua yang namanya Prabowo presiden? Enggak. Yang presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Semoga Allah menjaga beliau dan memberikan taufik kepada beliau untuk meniti jalan Allah Azza wa Jalla. Kira-kira kalau kita dekat sama Pak Prabowo, kemudian antum kena musibah nih, apa yang antum lakukan? WA Pak Prabowo, Pak, anak kena musibah. Pak Prabowo kirim helikopter, pindah langsung ke istana. Itu kalau dekat sama Pak Prabowo. Bagaimana kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pak Prabowo itu hanya menjabat beberapa tahun. Dia bukan pemilik bumi ini. Dia hanya diberi amanah untuk menjadi presiden, mengatur, memerintah selama 5 tahun. Itu yang diberikan kepada beliau. Kita sudah senang sekali dekat sama Pak Prabowo. Atau kita dekat sama pengusaha. Sekarang yang kita ingin bicarakan bagaimana kita dekat sama Allah Azza wa Jalla. Yang kalau antum minta sama Allah, Allah kasih. Kata Nabi SAW, Qala Allahu Azza wa Jalla. Allah berfirman. Ini namanya hadis Qudsi. Man adali waliyan faqad adantuhu bil haq. Barang siapa yang menyakiti kekasihku. Wali. Waliullah itu artinya kekasih Allah. Orang yang dekat sama Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harb. Maka aku mengumumkan perang sama orang itu. Maka jangan menyakiti waliullah. Tapi antum lihat, Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau disakiti oleh Abu Jahal, disakiti oleh Abu Lahab. Apakah langsung Allah bantu? Tidak. Apakah kemudian Allah matikan Abu Jahal? Tidak. Bertahun-tahun, selama 13 tahun di kota Mekah, Abu Jahal ganggu Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata menjadi waliullah harus sabar. Nabi bersabar. Kapan Abu Jahal mati? Angkat tangan yang bisa jawab. Waktu perang Badar. Masya Allah. Kasih hadiah lagi buat antum. Masya Allah. Kasihkan kepada yang baru antum kenal. Masya Allah. Ada yang kenal enggak antum? Nah. Masya Allah. Jadi kalau ini salah ngasih hadiah ini. Jadi kalau ngasih hadiah, kalau punya hadiah satu, dikasih kepada siapa? Yang paling dekat pintunya. Tapi udah, jangan dibalikin, nggak boleh ya. Jadi kalau antum punya hadiah itu, antum punya hadiah satu nih, punya tetangga 5. Yang mana yang harus antum kasih? Kadang-kala kita ngasih yang nomor 5 kan? Karena anak kenal baik sama dia gitu loh. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ila ayyihima. Kepada yang mana aku kasih hadiah? Ila aqrabihima min kibaban. Yang paling dekat pintu rumahnya kepada engkau. Itu yang dikasih. Soalnya kalau antum ngasih yang jauh, tetangga yang dekat ngelihat. Wah, kok dilewatin? Nah.
Tadi Abu Jahal baru tewas di perang Badar. Artinya dia menjadi ujian buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun. Padahal Allah Azza wa Jalla bisa mengatakan mati Abu Jahal, mati Abu Jahal. Tapi tidak. Ingat janji Allah pasti benar. Allah akan menolong walinya. Allah akan menolong orang-orang yang soleh. Tapi perlu menunggu waktu. Terus bagaimana cara menjadi waliullah? Kata Allah Azza wa Jalla, bahwasanya tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah, di mana hamba ini yataqarrab ilayya, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang wajib-wajib. Mimma aftaratuhu alaih. Jadi kalau kepingin dekat sama Allah, hendaklah mempelajari mana yang wajib, mana yang haram. Jangan sibuk melaksanakan yang sunnah, yang wajib ditinggalin. Contoh nih orang, sholat malam 11 rakaat. Dari jam 3 dia sholat, sampai setengah 5, terus tidur. Subuh jam 7. Lewat udah waktunya. Maka kalau ingin jadi wali Allah, kerjakan yang wajib. Setelah yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Nih hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Qobliyah wajib apa enggak? Enggak. Puasa Senin Kemis? Enggak. Nih kita di bulan Sya'ban. Sunnahnya di bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa. Nih hamba terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hatta uhibbahu. Sampai aku cinta sama orang ini. Bayangin ya. Kalau Allah sudah cinta sama hambanya, Allah akan panggil Jibril. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulana. Wahai Jibril, aku cinta sama fulan. Fa'ahibba, aku cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril. Jibril pun cinta sama orang ini. Lalu Jibril menyeru kepada penghuni langit. Mengatakan kepada mereka, innallaha ahabba fulanan. Allah sudah cinta kepada fulan. Fa'ahibbu. Kalian semua cinta sama fulan. Semua malaikat di langit cinta sama fulan. Lalu orang ini jadi diterima di muka bumi. Maka ingat, kalau ingin menjadi kekasih Allah, ingin dicintai Allah Azza wa Jal, yang perlu dilakukan melaksanakan yang wajib, kemudian memperbanyak yang sunnah. Hafal Quran wajib nggak? Wajib. Surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu wajib. Hafal. Yang lainnya sunnah. Ada orang yang sampai mati hafalannya cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah idza jaa nasrullah wal asri inna a'tainakal kautsar tabbat yada bilahabi watab qul ya ayyuhal kafirun. Berapa? Kok 7? 7. Betul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Tabbat yada. Idza jaa. Inna a'tainakal kautsar. Qul ya ayyuhal kafirun wal asri. 8. 9 sama Al-Fatihah. Sampai tua nggak pernah nambah. Tapi kalau fulus, wow, pengen nambah terus. Istri ketawa-ketawa tuh ya. Ada yang sampai mati tak nambah juga, banyak tak nambah. Cuma di sini, kenapa antum nggak pernah berpikir untuk nambah hafalan? Seharusnya paling tidak hafalan antum itu sesuai dengan umurnya. Sesuai dengan umurnya. Umur 40 tahun, 40 surat. Baik, juz amma berapa surat? Antum? Nah, juz amma berapa surat? Berapa? Sebelahnya.
Belakangnya. Belakangnya lagi. Tiga nih. Nih, hampir benar. Hampir, belum benar. Siap. Tambah 40, tambah kebanyakan antum. 38. Ya, ini 38 lebih masih. 37, kasih aja yang ngomong 37, Masya Allah. Nggak nyontek antum nggak? Enggak kan? 37 jemaah. Artinya yang umur 37 minimal hafal juz amma. Ini 60 tetap 8 tadi. Tidak bergerak. Katanya kita ingin dicintai Allah Azza wa Jalla. Ingin dekat sama Allah. Apa nggak bisa tiap tahun hafal satu surat pendek? Tiap tahun. Menghafalnya Ramadan lah. Tapi sebagian kita tidak melakukan itu. Tidak tertarik. Padahal derajat di surga itu mengikuti hafalan Al-Quran. Orang yang punya Quran akan disuruh baca. Nanti posisi dia di akhir ayat yang dia baca. Dan jangan mengatakan, oh berat Ustaz, saya sudah tua, sudah kurang ingatannya. Allah mengatakan Jalla Jalaluh, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Untuk diingat. Fahal min muddakir, ada yang mau ingat? Kita nggak punya niat aja nggak punya. Maka tumbuhkan niat tadi. Kita menghafal kalamullah, ini firman Allah. Dan di bulan Sya'ban ini, tadi perbanyak puasa sunnah. Mulai hafalkan Qur'annya, tambahan. Paling nggak antum nambah tahun ini 1 surat saja. Tahun depan nambah lagi. Kemudian perbanyak sedekahnya, perbanyak zikirnya, dan perbanyak doanya. Dan semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan